pula dari program studi manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Namun, sebelum kita melangkah ke bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bisnis. Nah, mungkin teman-teman sekalian telah mengetahui bahwa bisnis adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menyediakan barang atau jasa kepada konsumen. Dalam konteks yang lebih luas, bisnis mencakup semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menghasilkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. Bisnis juga mencakup berbagai aspek, seperti aspek perencanaan, produksi, pemasaran, penjualan, manajemen keuangan, dan inovasi. Biasanya, tujuan utama bisnis ini adalah menghasilkan keuntungan. Namun, bisnis juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial seperti membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan kontribusi pada perekonomian negara. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia. Di dalam bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas operasional perusahaan dan memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan. Nah, jenis usaha ini umumnya memiliki modal yang cukup relatif kecil dan cakupan operasional yang lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Nah, yang kedua yaitu firma. Firma ini adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Firma termasuk dalam jenis persekutuan perdata di mana para anggotanya saling bersepakat untuk menyatukan modal, keahlian, atau sumber daya lainnya untuk menjalankan usaha. Firma ini berbeda dengan perusahaan perseorangan karena dimiliki oleh beberapa orang, bukan hanya satu orang. Selanjutnya yang ketiga yaitu perseroan komanditor. Perseroan komanditor atau CV adalah bentuk usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana terdapat perbedaan peran dan tanggung jawab antara anggotanya. Nah, di dalam CV terdapat dua persekutuan, yakni persekutuan aktif dan persekutuan pasif. Nah, sekutu aktif ini yaitu sekutu yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan dan memiliki tanggung jawab tidak terbatas atas kewajiban perusahaan. Artinya, jika perusahaan memiliki utang, sekutu aktif bertanggung jawab penuh, bahkan dengan aset pribadi. Yang kedua yaitu sekutu aktif. Nah, sekutu aktif ini hanya menyetor modal tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Tanggung jawabnya terbatas hanya pada modal yang disetorkan. Sehingga jika terjadi kerugian maksimal hanya sebesar modal yang diinvestasikan. PT Perseroan Terbatas. PT Perseroan Terbatas adalah bentuk badan usaha yang badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian dan modalnya terbagi dalam saham-saham. Pemilik saham memiliki tanggung jawab terbatas sebesar jumlah saham yang dimilikinya, sehingga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan. PT adalah salah satu bentuk badan usaha yang paling populer karena kelebihannya dalam hal perlindungan hukum bagi pemilik dan kemudahan dalam pengalihan kepemilikan saham. Nah, terdapat dua jenis PT yang ada di Indonesia, yakni PT tertutup dan PT terbuka. Nah, PT tertutup ini yaitu PT yang sahamnya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja dan tidak diperjualbelikan di pasar saham. Nah, sedangkan PT terbuka yaitu PT yang menjual sahamnya di bursa efek sehingga dapat dimiliki oleh publik. Jenis ini sering disebut dengan perusahaan publik. Nah, yang kelima yaitu perusahaan negara. Perusahaan negara atau badan usaha milik negara atau BUMN adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah suatu negara. Tujuan utama pendirian BUM adalah untuk menyediakan layanan atau barang bagi masyarakat yang penting dan strategis, serta untuk mendukung perekonomian sosial.
Pemerintah memiliki kendali penuh atau sebagian besar dalam pengelolaan dan kebijakan perusahaan ini. Nah, di dalam perusahaan negara ini terdapat jenis-jenis BUMN di Indonesia. Pertama yaitu Persero atau BUMN yang terbentuk persero terbatas dan sebagian sahamnya dapat dimiliki oleh publik. Namun, mayoritas saham tetap dimiliki oleh negara. Contohnya, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi atau Telkom. Nah, yang kedua yaitu Perum atau perusahaan umum. BUMN yang tidak memiliki PT dan tidak memiliki saham publik karena sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum biasanya bergerak di sektor yang berhubungan langsung dengan layanan publik. Contohnya Perum Damri, Perum Perumas, dan Perum Bulog. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.